Halo teman-teman, Australia minggu lalu bergabung dengan Jepang, Amerika Serikat, dan Perancis dalam latihan gabungan bernama Giants The Arch 21. Frigate Angkatan Laut Australia HMAS Parramatta bergabung dengan kapal perang Perancis, Jepang, dan Amerika Serikat dalam mempraktikkan serangan amfibi, peperangan perkotaan, dan pertahanan anti pesawat antara 11 Mei hingga 17 Mei 2021. Dilansir dari sosok.id, Australia jangan harap bikin Cina ngompol. Latihan bersama Jepang, Amerika Serikat, dan Prancis cuma bikin PLA naik darah. Militer kalian bukan tandingan kami. Cina mengecam Australia karena bergabung dengan latihan bersama Jepang, Prancis, dan Amerika Serikat. Cina menggambarkan langkah Australia sebagai tidak signifikan dan ogah memberikan komentar tajam. Militer Cina menyebut tindakan Australia tak sedikit pun buat PLA gentar. Alih-alih ngacir, Cina mengatakan bahwa Australia akan menjadi yang pertama terkena dampak jika terus ikut campur. Australia tidak boleh berpikir ia dapat bersembunyi dari Cina jika ia memprovokasi, Song Zoping, seorang komentator militer Partai Komunis, mengatakan kepada Global Times. Sebagaimana yang kita ketahui, Australia minggu lalu bergabung dengan Jepang, AS, dan Prancis dalam apa yang disebut sebagai latihan militer gabungan pertama mereka. Jepang, Prancis, dan AS telah lebih dulu menentang Cina atas klaim Laut Cina Selatan. Beijing menyatakan latihan itu tidak begitu signifikan sehingga militer mereka tidak perlu repot-repot bereaksi. Dan militer Australia terlalu lemah untuk menjadi lawan yang layak bagi Cina, dan jika berani campur tangan dalam konflik militer, misalnya di Selat Taiwan, pasukannya akan menjadi yang pertama diserang, kata Song. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing, Hua Hying, mengatakan manuver itu tidak berdampak pada Cina. Apakah ada yang benar-benar berpikir latihan bersama yang bertujuan untuk menekan Cina ini benar-benar akan membuat Cina takut? Latihan gabungan ini tidak berdampak sama sekali pada Cina. Itu hanya menghabiskan biaya bahan bakar, lanjutnya. Tidak lama kemudian, 3 kapal angkatan laut tentara pembebas rakyat Cina melewati Selat Miyako antara Pulau Miyako dan Okinawa, Jepang. Ini adalah satuan tugas pengawalan rutin dan bukan tanggapan terhadap latihan militer gabungan, kata media pemerintah yang dikendalikan oleh Partai Komunis. Kapal perusak tipe 052D Nanjing, frigate tipe 054A Yongzhou, dan kapal pemasok tipe 903A Gaoyuhu menuju Teluk Aden untuk bergabung dengan patroli anti pembajakan di lepas pantai Somalia. Beijing berdalih, apa yang dilakukan militer Cina sangat normal dan tidak berkaitan dengan latihan bersama para musuhnya. Dari sudut pandang navigasi, sangat normal bagi kapal yang berangkat dari Zhoushan untuk berlayar ke timur melalui Selat Miyako dalam perjalanan ke barat, ke Laut Arab, ujar sumber anonim kepada media pemerintah Cina, Global Times. Cina juga menuding Jepang memiliki motif tersembunyi. Media Jepang memiliki motif tersembunyi dalam menggembar-gemborkan misi pengawalan reguler ini karena terkait dengan latihan 4 negara yang dirancang untuk menargetkan tindakan sah Laut Cina Selatan, termasuk yang ada di Kepulauan Diaoyu dan Pulau Taiwan, yang merupakan wilayah Cina, kata Cina. Media Inggris menyebut analis, Cina menjuluki militer Australia lemah adalah sebuah propaganda. Minggu lalu, sebuah kapal angkatan laut Australia bergabung dengan AS, Prancis, dan Jepang di Laut Cina Timur untuk latihan militer bersama pertama kalinya di antara 4 negara, bertajuk latihan Giants The Arch.
Pakar Cina dianggap propagandis oleh tabloid Daily Mail Inggris setelah mengatakan bahwa militer Australia terlalu lemah untuk menjadi lawan yang layak bagi Cina. Berbicara kepada outlet media milik pemerintah Cina, Global Times, setelah peluncuran operasi tersebut, seorang ahli urusan militer Song Zhongping mengatakan bahwa latihan tersebut tidak akan menjadi ancaman bagi Cina karena hanya disatukan. Juru bicara Cina menambahkan bahwa pasukan Australia akan menjadi di antara yang pertama terkena serangan jika Canberra memutuskan untuk ikut campur dalam konflik dengan Beijing atas Selat Taiwan. Australia tidak boleh berpikir dia bisa bersembunyi dari Cina jika itu memprovokasi, ujar Song. Tentara Pembebasan Rakyat atau biasa disebut PELA bahkan tidak perlu membuat tanggapan tajam terhadap latihan bersama karena itu tidak signifikan secara militer. Pengamat lain telah menunjuk surat kabar itu bahwa Australia berada dalam jangkauan rudal balistik jarak menengah Dongfeng 26 yang dilengkapi hulu ledak konvensional atau DF-26. Analis tersebut dijelaskan oleh wartawan Daily Mail sebagai pesan mengerikan dicorong Partai Komunis, karena mereka memperingatkan tentang negara otoriter yang menjadi semakin agresif di wilayah sengketa. Ini terjadi saat kapal induk HMS Queen Elizabeth dari Inggris menuju wilayah India Pasifik untuk penyebaran operasional selama 28 minggu sebagai tanggapan atas kehadiran Cina yang semakin meningkat. Kapal yang membawa 8 jet tempur siluman RAF F-35B dan didampingi oleh 6 kapal Royal Navy, 14 helikopter, dan 1 kapal selam itu akan mengunjungi setidaknya 40 negara termasuk Jepang dan India. Kelompok tugas diharapkan untuk mengambil bagian dalam perayaan 50 tahun perjanjian pertahanan 5 kekuatan dengan Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Wow, ini akan menjadi bahaya sekali. Jika Cina berhasil menembakkan rudal Dongfeng 28 ke arah Australia, berarti akan melewati langit Indonesia. Tapi tenang, Indonesia punya Iron Dome.